Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama HFX Futures, Ilham Syarif. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi Mbak Julita, selamat pagi mitra dari pemirsa Berita Satu. Baik, sejauh ini bagaimana dampak dari wabah corona terhadap bursa berjangka kita? Ya, kita review dulu perdagangan transaksi yang terjadi di bursa kemarin ya. Dari mulai tanggal 24 dibandingkan dengan hari kemarin tanggal 26. Kalau untuk kopi Arabica sendiri, untuk harga mengalami penurunan Rp1.250 dari 78.300 menjadi 77.050. Kemudian kopi Robusta 20.680 menjadi 20.470 mengalami penurunan Rp210. Kemudian Olein mengalami kenaikan 9.175 menjadi 9.340 dan emas yang sangat diminati para pelaku pasar mengalami kenaikan dari 844.000 menjadi 852.000 rupiah. Baik, ini kita tahu bahwa emas menjadi salah satu yang paling digemari ya oleh para investor, dan India merupakan salah satu negara yang mengimpor emas terbesar di dunia. Nah, ini India sendiri sudah lockdown selama 21 hari. Ada nggak dampak komoditas ke emas, terutama di dalam negeri kita? Kalau di dalam negeri jelas dampaknya justru signifikan untuk pelaku pasar melakukan buyback ya. Seperti kita sudah lihat ada level tertentu yang dimana psikologisnya untuk turun di harga level emas dunia 1.500 atau di lokal tuh di harga 800.000 agak sulit. Bahkan kemarin sempat di luar bursa kita harga sudah menembus di pasaran 900 sekitar 917.000. Nah ini kalau kita lihat lockdownnya India ataupun negara lain yang dilakukan lockdown juga, orang hanya berpikir dengan adanya kasus virus corona ini membuat salah satunya orang lebih waktu itu memegang uang cash, tetapi pas melihat perkembangan lanjutan sebetulnya mereka banyak pelaku pasar yang melakukan taking profit untuk membeli lagi dengan angka yang level di 800-850 ribu inilah yang mereka untuk melakukan buyback. Makanya kembali transaksi kemarin mengalami signifikan kenaikan dari 2.754 volume transaksi tanggal 24 menjadi 5.812 volume transaksi tanggal 26. Nah itu yang terjadi. Sempat rupiah melemah sampai 16.000 ya, 16.500 sekarang menguat, tapi masih di atas level 16.000. Kalau kita lihat ini trennya kan terus meningkat, Pak. Apakah emas ini bisa dikatakan menjadi rekomendasi hingga beberapa waktu ke depan? Betul. Dengan adanya kita lihat kemarin malam US dollar melemah, adanya laporan jobs claim Amerika hampir 10 kali lipat dari 282K menjadi 3.200. Ini melihat daripada akan mengalami krisis ekonomi dengan wabah virus corona di Amerika yang makin menguat, membuat mata uang dolar melemah. Stimulus mereka kemarin yang mereka lakukan dengan penurunan tingkat suku bunga yang cukup signifikan tidak terlalu mempengaruhi, hingga membuat orang tetap akan berfokus kepada komoditi safe haven yaitu emas. Oke, bicara soal stimulus juga Amerika mengatakan mereka serius untuk bisa menangani corona. Ada stimulus juga sebanyak 2 triliun US dollar untuk mengatasi corona. Ini apakah akan memperbaiki bursa berjangka khususnya di dalam negeri? Baik, kita kembali menghubungi Ilham Syarif. Selamat pagi Pak Ilham, masih bisa mendengarkan suara kami? Baik pemirsa, kami masih mencoba kembali menghubungi Ilham Syarif, Direktur Utama HFX Futures. Halo, iya? Iya, Pak Ilham, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi bicara soal stimulus dari Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa mereka serius untuk bisa menangani corona. Bahkan mereka telah mengucurkan dana ini sebanyak 2 triliun US dollar untuk mengatasi corona. Menurut Anda apakah ini bisa memperbaiki ataupun mendorong bursa berjangka kita? Ini kalau saya lihat ya,
kalau masyarakat mereka tidak tertib juga seperti negara-negara lain yang mengalami jumlah yang terkena coronavirus makin besar, agak sulit. Karena mereka terus terang berambisi dari para masyarakatnya, sebetulnya mereka ingin bekerja kembali, tetapi keadaan inilah yang membuat seperti di negara kita juga, kita sebetulnya ingin melakukan aktivitas, tetapi karena ada wabah virus corona membuat semua ekonomi akan menjadi lusuh, dan kemarin forecast G20 mungkin ekonomi globalnya akan tipis sekali, berkembang hanya sekitar di bawah 1% lah. Karena hal ini mempengaruhi sekali hingga membuat orang tetap akan memegang emas tadi. Dia lebih pegang safe haven daripada mereka megang untuk melakukan transaksi di pasar modal atau misalnya di pasar uang atau di currency. Mereka lebih fokus kepada komoditi emas ini. Baik, mungkin selain emas ada rekomendasi lagi untuk dari Anda? Kalau dari kita ya, kalau di lokal untuk multilateral, saya rasa mendekati hari raya biasanya oleh naik. Dan ini saya lihat sementara aja nih, komoditi kita all-in CPO sebentar aja nih menurunnya. Karena dengan kebutuhan hari raya, umumnya orang akan membeli minyak goreng ini lebih signifikan. Tapi kita lihat tadi, kalau nanti wabah virus corona akan dimundurkan sampai 1 bulan 2 bulan, agak sulit buat kita juga. Oke, baik. Pak Ilham, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Mewakili rekan Rudi Andadu serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.